Liburan panjang perayaan Hari Raya Idul Fitri menyebabkan ribuan kendaraan mulai memadati jalur menuju objek wisata Lembang. Di Jalan Setiabudi, ribuan kendaraan terpaksa harus antri sepanjang 5 km dari tempat wisata Lembang. Kendaraan sendiri didominasi oleh kendaraan yang berasal dari luar kota Bandung yang ingin mengisi libur panjang untuk berwisata. Untuk mengantisipasi kepadatan menuju objek wisata Lembang, petugas kepolisian mengalihkan jalur wisatawan ke arah Jalan Sersan Bajuri. Kemungkinan yang agak signifikan tuh weekend, jadi Jumat, Sabtu sama Minggu. Itu kemungkinan besar bisa ke atas agak padat karena wisata. Dan itu liburan anak sekolah terakhir. Kita antisipasi. Diprediksi kepadatan akan terus terjadi hingga hari Minggu mendatang mengingat hari libur Lebaran masih bersisa beberapa hari lagi. Kondisi jalan raya yang menuju ke kawasan wisata Pantai Anyer, Cinangka mengalami kemacetan parah di Jalan Lingkar Selatan, Kota Cilegon, Banten. Kendaraan roda 4 hingga bus pariwisata berkumpul di pertigaan Jalan Lingkar Selatan. Bahkan antrian wisatawan terpantau mengular 15 km dari lokasi wisata di daerah kota. Sekarang untuk ekor sudah sampai lewat pom bensin yang putaran arah perempatan Randakari. Jadi untuk ekor dari arah Cilegon dan dari arah JLS sudah ada di putaran Randakari. Jadi untuk one way sementara tidak ada hubungan. Di arah wisata pun kendaraan stuck tidak jalan. Diperkirakan volume kendaraan masih akan terjadi hingga akhir pekan mendatang atau sekitar tanggal 7 dan 8 Mei. Polisi harusnya menjadi penegak hukum dan membantu masyarakat. Namun tugas polisi justru disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memeras warganya. Seragam polisi juga dipakai untuk menilang kendaraan warga. Pemirsa, selain kasus polisi gadungan tadi, selama 1 jam ke depan Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlista Hadi. Meresahkan dan rawan tindak kriminalitas, geng motor yang berkumpul di ruas jalan di Kota Medan, Sumatera Utara dirazia. Polisi sempat terlibat kejar-kejaran dengan para pelaku yang kabur setelah mengetahui kedatangan polisi. Kawanan geng motor yang sedang berkumpul di Jalan William Iskandar, Kota Medan, Sumatera Utara langsung kocar-kacir setelah mengetahui kedatangan polisi. Beberapa di antaranya sempat terlibat kejar-kejaran lantaran menolak ditangkap. Sejumlah anggota geng motor yang tidak sempat kabur langsung ditangkap dan digeledah. Anggota geng motor yang tidak bisa menunjukkan SIM dan STNK terpaksa diamankan untuk diperiksa lebih lanjut. Razia ini digelar lantaran maraknya geng motor yang kerap bertindak kriminal di jalan raya. Kami menemukan ada yang melakukan trek-trekan, kemudian kami melakukan penindakan. Kami juga bertemu dengan beberapa geng motor, kemudian kami juga melakukan penindakan dengan langsung membawa ke pos lantas ataupun ke Mako Polsek Pertusituan. Sebelumnya, warga Kota Medan resah dengan aktivitas geng motor yang brutal dan ugal-ugalan di jalan raya, di mana salah satunya bahkan menyerang pengendara motor lain tanpa alasan yang jelas hingga tewas. Para pelaku kemudian dibawa ke Polsek Pertusituan dengan mendorong motornya dengan dikawal ketat polisi. Polisi berhasil menangkap residivis kasus begal yang dikenal sering berpindah tempat. Pelaku langsung dibawa ke Mapolsek Tamalan Rea untuk diproses hukum. Sardi alias Cadi akhirnya berhasil ditangkap polisi setelah buron sejak tahun 2021. Cadi diringkus aparat kepolisian dari Resmob Polsek Tamalan Rea di rumahnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Sulawesi Selatan saat tengah tertidur pulas.
Pelaku merupakan residivis dalam kasus begal dan telah menjadi DPO bersama kedua rekannya yang saat ini telah menjalani masa hukuman di Rumah Tahanan Kota Makassar. Bahwa kami dari Resmob Polsek Tamalan Raya telah mengamankan satu orang pelaku inisial CD, di mana pelaku ini merupakan DPO daripada Polsek Tamalan Raya yang rekan-rekannya sudah menjalani hukuman sejak tahun 2019. Jadi pelaku ini baru kami amankan karena berpindah-pindah tempat dan susah dilakukan untuk pencarian. Polisi mengikat tangan pelaku dan digiring ke Mapolsek Tamalan Raya untuk diproses hukum. Seakan tidak mengenal waktu, tawuran kembali pecah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ironisnya pemirsa, tawuran terjadi di malam Lebaran dan menewaskan satu orang. Aparat Polrestabes Makassar bersenjata lengkap menyisir lokasi tawuran di Inspeksi Kanal Jalan Mongonsidi Baru, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Satu persatu rumah diperiksa guna mencari pelaku tawuran yang menewaskan satu orang pada malam Lebaran 2 Mei lalu. Di lokasi polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang digunakan para pelaku tawuran, di antaranya puluhan anak panah, busur panah, senjata tajam, dan beberapa tombak besi. Ini. Kemana suami kak? Sini kok. Itu tas bos dalam. Itu tasnya Pak, banyak sekali tasnya bos. Jam orang lagi saya. Ambil coba. Sudah. Bawa saya dulu itu sudah. Sejumlah pemuda yang tinggal di lokasi kejadian ditangkap karena diduga terlibat dalam tawuran maut tersebut. Perselisihan paham antara kelompok satu dengan kelompok lainnya yang mengakibatkan karena perselisihan paham tersebut ada korban. Satu korban luka kena busur dan satu korban kena busur akhirnya meninggal dunia. Dari kejadian tadi malam dan subuh, kami dari Polrestabes tidak menginginkan perselisihan ini berkepanjangan. Dari hasil pemeriksaan, 6 orang diduga kuat sebagai pelaku tawuran langsung digelandang ke Mapolrestabes Makassar bersama barang bukti anak panah dan sejumlah senjata tajam untuk diperiksa lebih lanjut. Sebelumnya, satu orang warga bernama Rahul tewas terkena anak panah di dada kanannya saat terlibat tawuran. Meski korban sempat dilarikan warga ke Rumah Sakit Polri Bayangkara, namun nyawanya sudah tidak tertolong lagi karena kehilangan banyak darah. Setelah divisum, jenazah korban kemudian diserahkan ke keluarga dan dimakamkan di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Tawuran antar dua kelompok warga ini terjadi Senin malam atau di hari pertama perayaan Idul Fitri di Jalan Mongonsidi Baru, Kota Makassar. Kedua kubu saling serang menggunakan batu dan melepaskan anak panah. Belum diketahui motif tawuran, namun diduga dipicu dendam lama antar dua kelompok warga yang berseteru. Sementara itu pemirsa, di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur juga terjadi tawuran antar pemuda. Ironisnya tawuran ini terjadi justru setelah sholat Idul Fitri. Kedua kelompok pemuda terlibat kericuhan setelah mengikuti sholat Idul Fitri di pelataran Pelabuhan Laut Larantuka. Diduga akibat dendam lama, kericuhan berlanjut dengan adu jotos antara dua kelompok pemuda asal Kelurahan Postoh dan Eka Sapta Larantuka. Tak sekedar adu jotos, kericuhan meluas dengan saling lempar batu dan saling kejar-kejaran di jalanan kota Larantuka. Kericuhan akhirnya bisa diredam setelah pemuka agama dan aparat gabungan TNI Polri turun tangan menenangkan para pelaku tawuran. Hingga saat ini, aparat gabungan masih berpatroli dan berjaga di lokasi yang kerap dijadikan tempat tawuran. Dua pria ugal-ugalan sambil menggeber motornya di depan masjid saat warga akan sholat Id di Cianjur, Jawa Barat. Videonya viral di media sosial dan kini polisi sedang menyelidiki. Inilah video viral di mana dua pemuda diduga ugal-ugalan di depan Masjid Al-Furqon, Cianjur, Jawa Barat saat warga akan sholat Id. Dua pemuda sempat dikejar warga yang emosi, namun tidak tertangkap.
Aksi ini mendapat kecaman dari warganet. Sementara itu, Polres Cianjur masih mencari 2 pria yang ugal-ugalan tersebut. Polisi masih kesulitan melacak karena nomor plat kendaraan tidak terlihat jelas dalam rekaman CCTV. Plat nomornya yang terlihat di CCTV kan belum, tidak ada plat nomornya ya. Jadi nanti kita cari untuk mengidentifikasi yang lain. Sementara ini masyarakat sekitar belum bisa mengenali. Kita cari tahu dulu, nanti akses CCTV yang lain mungkin nanti dari. Polisi mengimbau kepada warga jika mengenali pelaku yang memprovokasi warga dengan suara motornya tersebut agar segera melapor ke Polres Cianjur. Kerap memeras pengendara sepeda motor yang melanggar lalu lintas. Seorang polisi lalu lintas Gadungan ditangkap di Kota Medan, Sumatera Utara. Dari tangan polisi Gadungan ditemukan barang bukti belasan STNK dan SIM milik warga yang disita. Pria yang mengenakan atribut lengkap polisi lalu lintas ini ditangkap di sebuah toko ponsel di Jalan Jamin Ginting, Kota Medan, Sumatera Utara. Saat diminta menunjukkan kartu tanda anggota, pria berseragam ini hanya terdiam dan akhirnya mengaku bukan polisi sungguhan. Dirinya mengaku sudah setahun terakhir menjadi polisi Gadungan untuk memeras pengendara yang melanggar lalu lintas. Dirinya beraksi di wilayah flyover dan Jalan Jamin Ginting, Kota Medan. Dari tangannya ditemukan barang bukti banyak STNK, SIM hingga KTP milik warga yang ditahan pelaku dengan alasan melanggar lalu lintas. Polisi juga menyita seragam, handy talkie dan borgol yang kerap dibawa pelaku saat beraksi. Udah lama jadi polisi Gadungan, Pak? Udah berapa kali? Setahun lebih. Dari setahun? Setahun lebih lah. Udah lama lah itu. Setahun lebih jadi polisi Gadungan. Udah setahun ini ya? Apa aja yang Abang kerjakan selama jadi polisi Gadungan, Bang? Meras orang, ada meras orang? Ya, ini STNK-nya banyak. Ini siapa tuh? Yang lama-lama bekerja di sana dulu. Di mana? Yang di Medan area. Oh, dulu Abang di Medan area? Banpol. Kami masih mendalami apa motif daripada si pelaku tersebut karena banyak dia membawa STNK, kemudian barang-barang selain daripada yang dia miliki atas nama orang lain. Polisi mengimbau kepada warga yang merasa pernah menjadi korban pemerasan pelaku untuk segera melapor ke Polsek Deli Tua. Saat ini sang polisi Gadungan kini harus menginap di kantor polisi sungguhan alias mendekam di sel tahanan Polsek Deli Tua. Aparat Polres Bogor, Jawa Barat menangkap seorang pria yang menggunakan kendaraan plat nomor dinas saat melintas jalur wisata Puncak. Saat digeledah, polisi mendapati kartu anggota Densus pada mobil pelaku yang ternyata palsu. Petugas Satlantas Polres Bogor memberhentikan laju sejumlah mobil mewah saat melintas jalur Puncak Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Pengemudi dan penumpang mobil pun turut diminta turun guna kepentingan pemeriksaan. Sempat terjadi adu mulut saat petugas meminta kelengkapan surat-surat kendaraan pada pengemudi mobil. Petugas mendapati plat nomor yang digunakan dengan STNK berbeda. Saat digeledah dalam laci dashboard mobil terdapat kartu tanda anggota kepolisian dengan pangkat perwira. Petugas kemudian membawanya ke Propam Polres Bogor guna pemeriksaan. Lu pikir udah kuat, Bos? Jalur ini, Bos. Karena tidak dapat membuktikan diri sebagai anggota, polisi akhirnya menangkap pelaku. Diketahui pelaku berinisial ZP alias MT, pria asal Jakarta Timur. Kepada petugas, ZP mengaku ingin gagah-gagahan dengan mengaku sebagai anggota Densus dan menuju Puncak agar tidak terjebak kemacetan. Setelah dilakukan pemeriksaan, yang bersangkutan mengaku sebagai anggota Polri dengan pangkat perwira. Namun setelah dilakukan pengecekan ternyata semuanya identitasnya palsu. ID card dan tanda pengenal lainnya yang menunjukkan bahwa dia sebagai seorang anggota Polri ternyata bukan anggota Polri. Sehingga berawal dari sana kami tetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka.
Pelaku dijerat pasal tentang pemalsuan plat nomor kendaraan serta atribut kepolisian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun kurungan. Pemirsa, menjadi polisi ada pendidikan khusus dan butuh perjuangan. Hanya orang-orang terpilih yang bisa mengemban tugas sebagai pengayom dan pelindung masyarakat tersebut. Polisi hadir di masyarakat juga untuk membantu, bukan justru memeras dan mengambil keuntungan warga. Kabur bersembunyi 2 tahun, seorang pelaku pemerkosaan gadis di bawah umur ditangkap saat mudik lebaran ke kampung halaman. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.